Suatu pagi bang, itu saya bangun. Itu agak siang emang saya bangunnya, sekitar jam 7. Kemudian karena panas, AC mati. Aku mau nyari mamaku, aku pengen nanya tuh, ini mati lampu tuh dari jam berapa gitu. Ma, aku teriak kayak gitu kan. Akhirnya yang jawab itu suara RT bang. Jawabnya kayak gini. Moy, ada yang mengakhiri hidup Moy, di depan. Depan Moy, salon, cewek salon. Lama-kelamaan tuh papaku sadar bang. Anakku mulai kayak nggak beres gitu bang, kayak takut lihat balkon. Nah papaku ambil belerang bang, dia bakar belerang terus kayak asapnya disebar-sebar gitu. Saya juga inisiatif, saya minta beberapa ke papaku, saya plastikin, kemudian saya tambahin lagi sama garam kasar. Jadi bang, di pikiranku itu anakku tuh bukan takut lihat balkonku doang, jadi takutnya lihat balkon seberang juga. Akhirnya setelah aku plastikin, aku lempar bang ke balkon seberang. Aku kasihan banget bang sama anakku waktu itu. Aku peluk dia, aku puk-puk sampai dia tidur di pelukan aku bang. Ke kasur lagi, posisi dia udah tidur tuh bang. Tapi semenjak malam itu bang, anakku tidur tuh matanya nggak pernah tutup rapet. Bola matanya itu lirik-lirik bang. Pasti Kak Yuni juga benar-benar ngerasain gimana tersiksanya anaknya Kak Yuni ya. Mulai dari jatuh, kurang tidur, dan hari demi hari tuh bang dia mulai nggak mau makan. Beratnya sampai turun? Turun bang, 9 kilo doang waktu balik sini. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Jadi hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu yang mencoba untuk mengobati anaknya yang mengalami kejadian-kejadian aneh semenjak dia tinggal di Kalimantan. Nah, kebetulan di sini udah ada narasumbernya, jadi langsung aja kita sapa, namanya Kak Yuni. Kak Yuni, apa kabar Kak Yuni? Baik. Baik ya Kak ya? Iya. Oke. Pulang ke Kalimantan dan di sana banyak banget kejadian aneh yang terjadi ke Kak Yuni dan juga bahkan ke anak ya, bener? Iya betul. Ya, boleh cerita sedikit kenapa tuh Kak? Jadi semenjak pulang ke Kalimantan ini tuh banyak banget kejadian yang berdampak sangat buruk ke anakku bang. Itu anakku tuh sampai kurus banget bang, susah tidur, sampai sakit lah gitu. Mentalnya juga butuh waktu untuk balik normal lagi bang waktu itu. Awalnya kenapa bisa kayak gitu? Jadi di depan tempat aku tinggal itu bang, ada seorang wanita yang mengakhiri hidupnya. Dari situ awal mulanya? Iya. Sampai akhirnya berdampak seperti tadi ya? Iya betul. Anaknya Kak Yuni ya? Iya. Oke. Lalu yang kena dampak selain anak Kak Yuni siapa lagi? Ya aku bang. Aku stres banget waktu itu. Sampai berat badan juga turun drastis juga. Kemudian orang yang bantu ngobatin anakku tuh meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia? Iya betul. Ada yang sampai meninggal dunia ya? Iya. Wow, oke. Kalau gitu gue penasaran nih sama cerita lengkapnya. Dan buat teman-teman yang penasaran juga, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke guys, sekali lagi buat pasukan Lentar Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Kak Yuni, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai.
Jadi awalnya itu di tahun 2018 saya menikah dengan suami. Kemudian saya tuh memutuskan untuk tinggal di Jakarta dengan suami di rumah mertua. Iya. Singkat waktu saya mengandung. Kemudian di usia kandungan di 7 bulan, saya minta izin ke suami, saya mau pulang Kalimantan. Oke. Karena saya pikir ini anak pertama, saya nggak punya pengalaman dan saya butuh keluarga saya, terutama tuh kayak ibu kandung gitu, supaya lebih tenang gitu. Akhirnya saya pulang tuh bang, diantar sama suami sampai bandara. Sebenarnya suami mau antar, tapi saya nggak mau. Mau ikut? Mau ikut, mau nganter sampai Kalimantan kan jauh. Ya sudah, saya pulang sendiri. Akhirnya di bandara itu dijemput sama sepupu saya perempuan. Nah, singkat waktu di tahun 2019, di bulan Juni, itu saya melahirkan. Oke. Saya melahirkan, kemudian di bulan September, jadi 100 hari setelah saya melahirkan itu, saya memutuskan untuk balik lagi ke Jakarta. Balik sampai Jakarta, saya balik tuh bang, bawa bayi saya di rumah mertua. Karena saya ngerasa kurang nyaman di rumah mertua, karena sebagai ibu baru tuh stres bang, capek, lelah. Akhirnya saya bilang ke suami, kita pindah aja yuk ke rumah tante suami gitu. Suami mengiyakan bang. Kebetulan tante suami ini single parents. Jadi sebelumnya juga emang sering minta kita tuh tinggal di rumah dia. Akhirnya kita pindah ke situ. Ya singkat waktu pindah ke situ, anakku udah 7 bulan nih bang. Oke. Udah bisa makan kan? Udah bisa makan. Akhirnya di siang itu aku beli roti bang. Beli roti. Aku kasih makan anakku roti waktu itu yang aku beli itu. Dan ternyata di roti itu tuh kejunya basi. Akhirnya anakku diare. Sekitar subuh anakku mulai diare bang. Diare karena pengalaman ngurus bayi nggak ada. Akhirnya kan aku sering teleponan tuh sama mamaku. Kemudian mamaku ngusulin aku pulang lagi ke Kalimantan. Karena kasihan juga kan. Hari-hari juga aku di rumah tante itu kan sendiri. Karena pagi tante kerja, suami juga harus ke toko. Gitu. Setelah itu saya rundingin tuh sama suami. Boleh nggak pulang lagi? Akhirnya suami mengiyakan. Karena waktu itu juga di tahun awal 2020 ini, itu udah mulai corona kan bang? Iya. Jadi karena corona, anak sakit, terus suami juga paham kalau aku sering sendiri juga di rumah tante itu, ya sudah kasihan, ya udah suami mengizinkan saya pulang lagi ke Kalimantan. Singkat waktu di awal 2020 ini saya balik bang ke Kalimantan. Jadi suami nganter lagi sampai bandara. Jadi saya pulang sama anak saya itu berdua aja. Kemudian sampai di bandara papa aku yang jemput bang. Setelah dijemput sampai di Kalimantan ini, saya tinggal di ruko. Yang tinggal di ruko itu bang, itu tuh ada papa, ada mama, ada adik laki-laki sama ART. Jadi ART ini tuh nggak tinggal di ruko itu sih bang. Jadi kalau pagi buka rumah makannya, ART datang, kemudian kalau udah tutup ART pulang. Jadi bang, ruko ini itu terdiri dari 2 lantai bang. Lantai 1 diperuntukkan untuk dagang bang. Jadi papa mama tuh buka rumah makan. Kemudian lantai 2-nya tuh kita tinggal di situ. Nah, tidur juga di situ. Di lantai 1-nya bang, itu di luar tuh rumah makan, disekat langsung dapur. Oke. Jadi di dapur itu ada tangga untuk ke lantai 2. Nah, sedangkan di lantai 2 itu
ada balkon belakang, terus ketemu tangga, ruang TV, terus ada 2 kamar. Terus 2 kamar ini tuh cuma 3 meter sih Bang. Jadi karena lebar ruko 4 meter, dibikinlah lebar kamar 3 meter, 1 meternya itu untuk ke balkon depan. Jadi kamar-kamar ada balkon depannya. Kemudian sampai di Kalimantan itu Bang, ya happy, anakku tumbuh, mulai bisa jalan, terus mulai belajar bicara juga. Masuk di tahun 2021, itu di bulan Februari. Gak terasa tuh saya sama anak udah setahun lebih di Kalimantan. Di ruko itu? Iya. Lebih tepatnya? Iya. Anakku waktu itu udah setahun lebih. Suatu pagi Bang, itu saya bangun. Itu agak siang emang saya bangunnya, sekitar jam 7. Kemudian karena panas, AC mati, saya keluar tuh dari kamar. Ternyata tuh mati lampu Bang. Mati lampu. Terus saya keluar, saya ke balkon tangga. Balkon tangga karena posisi kan gelap Bang, jadi aku nggak turun. Aku teriak, Ma, aku teriak kayak gitu kan. Karena aku mau nyari mamaku, aku pengen nanya tuh, ini mati lampu tuh dari jam berapa gitu. Akhirnya yang jawab itu suara RT Bang. Jawabnya kayak gini, Moy ada yang mengakhiri hidup Moy di depan. Di depan mana Bi? Waktu itu aku jawab kayak gitu kan. Akhirnya Bibi bilang, depan Moy, salon, cewek salon. Jadi Amoy ini Bang, Amoy ini tuh sebutan untuk perempuan Chinese yang masih muda di Kalimantan Bang. Jadi mau namamu siapa kalau mukamu Chinese dan kamu masih muda, itu sering dipanggil Amoy. Amoy? Iya, Amoy. Setelah dengar ART ngomong kayak gitu Bang, aku bergegas lari ke balkon depan. Sampai balkon depan, saya buka pintu. Kemudian saya keluar balkon, itu udah rame banget. Itu posisi udah banyak polisi dan petugas medis. Kerumunan orang ya banyak banget. Di salon, di ruko seberang kami itu. Saya lihat di lantai 2-nya itu ramai juga. Karena kebetulan kan ruko ini kan kiri kanan Bang. Jadi antara ruko aku jadi ruko ini deretan gitu loh Bang. Jadi antara ruko aku sama ruko seberang itu jaraknya nggak jauh. Karena nggak jauh itu, jadi jelas banget kelihatan dari balkonku tuh ke balkon seberang itu, ruko seberang itu. Akhirnya saya lihat itu kayak lagi proses evakuasi gitu Bang. Jadi dari balkonku tuh kelihatan di lorong yang mau ke balkon mereka itu loh. Jadi di situ tuh kayak lagi banyak polisi lagi buka ikatan tali di perempuan Bang. Nah, jadi kebetulan perempuan ini kayak lagi itu di pintu kamar bagian depan Bang. Jadi kan ada kamarnya, ada balkon, jadi kayak posisinya kayak punya kami gitu loh. Setelah lihat kayak gitu kan agak ngeri, jadi saya masuk lagi, saya tutup lagi pintu balkonnya, saya turun, itu ya rame banget Bang di bawah. Kemudian ketika saya turun itu udah jenazahnya itu udah dibawa turun Bang. Tapi dalam posisi udah di dalam kantong jenazah. Kemudian dinaikkan ke ambulans dan dibawa pergi. Yang punya ruko ini tuh sebenarnya bukan yang usaha salon ini Bang. Jadi yang punya ruko ini tuh orang Chinese, dulu itu tetanggaan sama kita. Kemudian karena udah tua, udah pindah rumah juga, jadi ruko ini tuh disewain ke satu perempuan kurang lebih umurnya 40-an untuk usaha salon. Tapi salonnya tuh ada refleksinya juga Bang, kayak pijet gitu. Dan di ruko salon ini tuh memang kayak diperuntukkan untuk kayak mes karyawannya itu loh Bang. Jadi karyawannya itu lebih dari 1,
mungkin ada sekitar 5-6 orang dan perempuan semua. Setelah kejadian ini ya bang, jenazah kan udah dibawa pergi tuh. Itu tuh kita sempat kaget semua, shock. Karena sehari sebelumnya perempuan itu masih baik-baik aja. Karyawan di sana? Iya betul. Yeah, Jadi ternyata yang mengakhiri hidup ini tuh karyawan yang punya salon itu bang. Jadi sehari sebelumnya itu bang, kita semua tuh masih lihat perempuan itu beraktivitas seperti biasa. Karena kan depan-depanan gitu kan bang. Iya, Kelihatan gitu ya. Masih kayak ngelayanin tamu, masih kayak gunting rambut tamu gitu. Tapi kalau untuk ngobrol nggak pernah. Kejadian ini tuh jadi kayak berita hangat gitu bang. Dibahas terus seharian. Karena kan tetangga kayak nggak nyangka bakal ada kejadian ini gitu. Kemudian siang, sore, tibalah malamnya bang. Suasana di ruko jadi mencekam banget bang. Jadi mencekam banget karena yang tadinya tetangga itu dagangnya tutupnya malam bang. Ini dagangnya tutupnya cepet banget. Yang biasanya mungkin tutup jam 10, jam 7 malam tuh semua udah rapet banget gitu. Termasuk pintu-pintu balkon tetangga-tetangga sama termasuk balkon kami itu rapet semua. Jalanan juga sekitar ruko juga sepi banget. Yang biasanya ada pejalan kaki, pemotor itu semua nggak ada. Sepi banget. Kemudian bang, 3 hari setelah kejadian ini, kita tuh ngelihat owner salon ini, jadi yang nyewa salon ini tuh, dia itu masuk ke ruko itu sama laki-laki. Kurang lebih umur laki-laki itu 50-an tahun lah. Masuk, ternyata informasi dari tetangga lain itu, laki-laki itu tuh orang pintar bang. Ternyata masuk ke situ tuh mereka mau ritual bang. Kayak ritual pengusiran roh gitu. Kata orang kan kalau manusia mengakhiri hidup itu rohnya nggak diterima bumi dan nggak diterima langit. Jadi kayak gentayangan di situ-situ aja. Ya sudah, mungkin karena itu dia manggil orang pintar untuk ngusir rohnya dari ruko itu. Setelah melakukan ritual itu bang, itu pintu balkonnya itu selalu dibuka. Jadi setelah ritual itu, pintu balkonnya itu dibiarkan terbuka lebar gitu bang. Jadi karena ngelihat pintu balkon itu terbuka lebar bang, apalagi kita berseberangan banget kan. Jadi kita juga rapet banget tutup pintu balkon kita. Dan gorden-gorden juga kita rapetin semua. Termasuk tetangga-tetangga lain juga sama. Kemudian sekitar 1 minggu kemudian, itu pintu balkonnya ditutup lagi. Jadi dibuka itu sekitar 1 mingguan, habis itu tutup lagi gitu. Tapi setelah pintu balkon itu ditutup pun, kayak tetangga-tetangga lain, termasuk kami juga belum berani buka-buka balkon sih bang. Apalagi kalau malam hari itu semua rapet banget. Setelah 2 minggu kejadian bang, itu suasana sekitar ruko udah mulai kondusif. Yang tadinya tetangga yang dagangannya tutupnya cepat, akhirnya mereka balik lagi ke jam tutup normal mereka. Kemudian yang tadinya sepi, pejalan kaki mulai ada, yang mulai normal lagi, udah banyak motor lagi yang lewat. Tapi bang, untuk pintu balkon tetangga itu kebanyakan belum berani buka, apalagi di malam hari. Dan menyisakan 1 ruko yang dengan beraninya itu 24 jam dibuka lagi. Itu ruko kami bang. Iya. Jadi bang, ruko kami itu kan balkonnya itu ada 2 lapis pintunya bang. Jadi ada pintu kayu, yang luarnya itu pintu teralis. Dan yang dibuka itu pintu kayunya bang. Dibiarkan pintu teralisnya, tapi teralis itu kan nggak nutup semua bang, ada lubang-lubangnya. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, anak aku kan mainnya di lantai 2 terus ya. Nah, suatu hari bang,
anakku itu main di lantai 2. Jadi biasanya kalau sore hari menjelang malam itu kan mainnya sama kakeknya, papaku. Jadi biasanya kalau udah dia bosen, papaku tuh main sama anakku di ruang TV. Jadi nonton YouTube, nonton Cocomelon gitu kan. Nah, kalau udah bosen, kadang-kadang anakku tuh sering balik kamar sendiri. Jadi dari ruang TV dia jalan. Abang tahu kan yang ada lorong, kalau mau ke kamarku kan lewatin lorong itu dulu, yang ada 1 meter. Otomatis kan kalau jalan ke lorong itu kan pandangan ke arah pintu balkon kan, Bang. Nah, di situ tuh anakku mulai sering takut, Bang. Jadi dia sering kayak ngelihat sesuatu tuh di luar balkon itu. Jadi kadang-kadang belum sampai di pintu, dia udah putar balik, lari ke ruang TV lagi. Tapi posisi karena dia belum bisa lancar bicara waktu itu, baru belajar bicara, dia nggak bisa kasih tahu. Ya cuma kita lihatnya dia takut gitu. Dan sering kejadian kayak gitu, Bang. Oke. Semenjak kejadian ini. Akhirnya lama-kelamaan tuh papaku sadar, Bang. Anakku mulai kayak nggak beres gitu, Bang. Kayak takut lihat balkon. Nah, papaku ambil belerang, Bang. Ambil belerang, kemudian papaku menuju balkon. Dia bakar belerang, terus kayak asapnya di sebar-sebar gitu. Saya juga inisiatif keluar balkon waktu itu lihat papaku bakar belerang kan. Saya plastikin juga belerangnya, saya minta beberapa ke papaku, saya plastikin. Kemudian saya tambahin lagi sama garam kasar. Jadi Bang, di pikiranku itu anakku tuh bukan takut lihat balkonku doang. Jadi takutnya lihat balkon seberang juga. Karena kan dari lorong kami, itu kalau lihat balkon kami, balkon seberang juga jelas banget Bang kelihatan. Akhirnya setelah aku plastikin, aku lempar Bang ke balkon seberang. Iya aku lempar, itu pas banget kena pintu kayu balkon seberang. Kan posisi udah ditutup lagi tuh. Dan akhirnya tuh ada suaranya Bang, gubiar. Jadi kayak plastiknya pecah, itu garamnya gubiar gitu ke lantai. Nah udah, tutup pintu, masuk lagi, nggak ada apa-apa. Habis itu kan kita masuk ya, hari demi hari Bang. Itu setelah kejadian aku lempar belerang itu Bang, hari demi hari itu anakku makin parah Bang. Jadi bukan lagi cuma takut lihat ke arah balkon, anakku mulai sering nunjuk-nunjuk Bang. Jadi karena dia belum lancar bicara, dia sering nunjuk-nunjuk aja gitu. Nunjuk tapi bicara dengan bahasa anak kecil itu. Anak kecil. Posisi yang sering dia tunjuk itu Bang, itu tuh bagian-bagian sudut Bang. Yang paling sering dia tunjuk itu bagian-bagian sudut ruangan Bang. Jadi kayak pojok-pojokan gitu. Terutama di kamar Bang, karena kan tidurnya di kamar. Dan kejadiannya juga seringnya malam. Ada satu malam Bang, anakku mau tidur. Emang udah malam banget waktu itu, sekitar jam 10-an. Yang biasanya dia anteng Bang, malam itu dia nggak mau tidur Bang. Dan nggak mau dibaringin. Jadi dia selalu nunjuk di arah pojok yang ada AC-nya. Jadi kamar mama itu kan ada lemari, terus ada kasur mama, itu kasur lantai, terus aku sama anak kan tidurnya di spring bed, jadi lebih tinggi gitu. Terus nih jendela ini ada AC, nah di pojok ini Bang dia sering nunjuk dan ngomong ada ini, tapi belum jelas Bang. Karena saya belum terlalu peka ya waktu itu. Ya udah saya suruh dia tidur, saya puk-puk lagi, nggak mau Bang, dia bangun lagi, bahkan dia turun dari spring bed,
dia mau keluar dari kamar bang, berusaha kayak meraih pintu gitu. Besok harinya bang, terutama di malam harinya, sama aja bang. Jadi waktu ditidurin itu dia nggak mau, dan bangun lagi gitu kan. Kemudian dia sama aja, dia mau keluar kamar, meraih pintu, tapi aku kunci pintunya. Karena aku kunci, akhirnya dia ngalihin ke lemari bang. Jadi dia posisi membelakangi spring bed ya, tempat tidur aku. Dia main di lemari itu. Nah, dia main kuncinya itu dimainin. Kemudian dia buka bang lemarinya. Dia kaget bang. Matanya kayak belalak gitu. Akhirnya dia mundur dan dia jatuh bang, kepalanya kena lantai. Dia nangis. Itu aku peluk bang. Di situ aku mulai paham dia ngeliat sesuatu itu. Yang awalnya aku kayak mungkin perasaanku aja gitu. Kemudian saat aku peluk bang, dia nunjuk ke arah tali bekas ayunan dia waktu bayi. Jadi kan waktu pas datang kan dia masih bayi 7 bulan tuh. Jadi dulu sempat pakai ayunan gitu bang. Nah dia nunjuk ke arah tali itu dan ngomong, ada kakak katanya. Itu aku merinding bang. Dan akhirnya aku kasihan banget bang sama anakku waktu itu. Aku peluk dia, aku puk-puk sampai dia tidur di pelukan aku bang. Kemudian aku baringin dia ke kasur lagi, posisi dia udah tidur tuh bang. Tapi semenjak malam itu bang, anakku tidur tuh matanya nggak pernah tutup rapet. Gimana dia tidur berarti? Jadi kayak matanya tuh kayak tidur ayam bang. Jadi dia posisi kayak udah tidur, tapi matanya setengah kebuka gitu bang. Pernah lihat kan anak kecil kayak gitu? Tapi bola matanya itu lirik-lirik bang. Jadi kayak posisi tidur pun ada yang ganggu gitu. Biasanya setelah lirik-lirik itu dia bakalan kaget dan nangis kejar gitu bang. Makanya sering kebangun dia. Iya. Dan saya juga benar-benar kurang tidur waktu itu. Ada jam-jam tertentunya gak ketika dia kebangun? Ada bang. Pokoknya kejadian kayak gini tuh kurang lebih jam 8 mulai kayak gitu kan, mulai takut awalnya. Mulai takut. Kemudian kalau tidur yang kaget itu random bang. Nggak ada jam tertentunya sih. Nggak ada spesifik jamnya. Tapi mulai takutnya itu ketika jam 8, ketika dia main itu udah mulai takut ya. Iya, udah mulai takut. Di pikiran aku waktu itu cuma ini pasti perempuan itu bang yang mengakhiri hidup itu. Oh, Kak Yuni udah kepikiran ke arah situ? Siapa lagi? Karena sebelum ada kejadian ini tuh aman-aman aja. Aman-aman aja. Karena kan kita setahun lebih di situ, bukan baru. Dan bahkan saya lahir di ruko itu bang. Sebelumnya nggak pernah ada kejadian kayak gini. Bentar kak. Oke, boleh minta tisu? Terima kasih bang. Apa yang ngebuat Kak Yuni sedih? Saya kasihan anak saya waktu itu bang. Kurang tidur. Sempat sakit karena kurang tidur ya? Belum bang. Belum, oke. Tapi memang pasti Kak Yuni juga benar-benar ngerasain gimana tersiksanya anaknya Kak Yuni ya? Mulai dari jatuh, kurang tidur, dan hari demi hari tuh bang dia mulai nggak mau makan. Beratnya sampai turun? Turun bang, 9 kilo doang waktu balik sini. Yang seharusnya normalnya di umur segitu? Dia udah mau 2 tahun waktu itu. Dari sekitar 12-13 kilo sampai tinggal 9 kilo. Padahal itu kejadian nggak sebulan. Bentar bang, maaf ya. Iya, nggak apa-apa.
Kemudian bang, di suatu pagi, berbeda hari ya, sekitar jam 8 pagi, itu anakku bangun bang. Jadi posisi kan karena udah banyak kejadian kayak gini ya, belum lagi malamnya juga kayak sering diganggu. Jadi setiap saat anak aku tidur itu aku selalu nemanin dan megang tangannya sambil ngedoain kan. Nah waktu pagi itu dia bangun, yang pertama dia lihat itu bukan saya bang. Yang biasanya kalau lihat saya itu dia senang, ketawa kalau bangun tidur. Itu dia nggak lirik saya sama sekali bang. Jadi yang pertama yang jadi perhatian dia itu dinding pojok yang ada AC-nya itu bang, yang sering dia tunjuk. Dia lihat ke arah itu, terus dia langsung bangun bang. Bangun terus dia bawa guling kecilnya, pindah dari kasur atas ke kasur bawah. Jadi kayak menghindari biar agak jauhan gitu loh dari pojok dinding itu bang. Iya. Itu aku lihat dia kayak gitu, aku kasihan banget bang. Terus aku deketin kan, tapi posisi aku masih duduk di atas kasur spring bed, dia di bawah kaki aku. Posisi dia meluk gulingnya dan di bawah kaki aku gitu. Itu aku duduk di kasur itu liatin anakku kayak gitu, itu aku nangis bang. Kemudian aku nungguin sampai dia benar-benar bangun. Akhirnya aku bawa dia keluar kamar, aku bawa ke bawah, aku mandiin bang. Sampai di waktu itu dia udah nggak mau mandi bang. Yang tadinya itu dia seneng banget kalau mandi, main air. Dia nggak mau mandi. Karena setiap mandi, dia tetap aja ketakutan bang. Karena kan kalau anak kecil mandi, kita baringin dulu, yang dibasuh kepala dulu kan. Iya. Jadi setiap ngelihat ke atas tuh dia selalu takut dan nggak mau mandi. Nah, udah nggak mau mandi, ya udah aku tetap paksa mandi. Akhirnya selesai mandi, aku kasih dia makan bang. Itu dia nggak mau makan. Tetap aku paksa makan. Dan di hari itu bang, dia itu bukan lagi lihat di sudut-sudut ruangan bang. Bahkan dari gelagat dia itu dia udah ngelihat kayaknya dari gelagat dia itu dia udah ngelihat di semua tempat tuh ada mereka bang. Dan bukan di malam hari lagi aja bang. Jadi kayak pagi, siang itu juga dia diganggu bang. Berarti sampai benar-benar setiap saat tuh ketakutan ya? Iya betul. Jadi ketakutannya itu udah bukan lihat satu titik gitu, malah muter palanya. Jadi kayak di semua tempat tuh kayak ada mereka itu. Itu posisi waktu itu saya udah bingung bang. Bingung, putus asa tuh karena pertama orang tua kayak nggak percaya bang. Padahal tuh kadang-kadang di malam harinya itu mama ikut nyaksiin loh anak aku kayak gitu. Tapi tetap aja kayak nggak mau terima kenyataan gitu loh bang. Kayak antara percaya sama setengah percaya, bahkan menganggap aku melebih-lebihkan. Papa gimana? Sama. Papa padahal ada punya ide yang lempar tapi seakan-akan itu aku melebih-lebihkan bang. Bahkan saat malam itu kalau anakku nangis, aku bawa-bawa keluar gitu, papa tuh suka marah-marah gitu. Jadi seakan-akan apalagi sih gitu. Setelah lihat anak aku kayak gitu bang, itu aku peluk anakku, aku dekap di sini. Aku dekap di sini tuh biar matanya, kepalanya nggak jelalatan gitu loh bang, aku pegangin. Aku bawa dia lari keluar ke ruko aku bang. Aku bawa dia lari keluar, kemudian aku masuk ke ruko sebelah kami. Kebetulan ruko sebelah itu ruko nenek. Yang tinggal di ruko itu tuh abang kandungnya papa. Karena nenek kan udah nggak ada. Abang kandungnya papa sama istrinya. Jadi mereka itu kayak ada usaha kayak dagang minuman gitu loh bang. Jadi kayak ada kopi,
ada minuman dingin. Saya masuk ke ruko itu, dan kebetulan di dapur ruko mereka itu tuh kayak ada dibikin satu ruangan kecil buat mereka tuh tidur siang. Dan kebetulan anak bungsu dari om aku ini itu tuh kan anak spesial, Bang. Jadi sehari-hari itu memang menghabiskan waktu kebanyakan di kamar itu. Kemudian saya masuk, saya duduk, saya peluk anak saya. Tetap aja, Bang, di dalam kamar itu juga anakku kayak ngelihat mereka di mana-mana. Akhirnya anakku nangis, aku juga nangis waktu itu, Bang. Kemudian karena dengar anak aku nangis, itu istrinya om aku panggilnya Bibi Ana. Itu Bibi Ana masuk ke kamar itu, terus nanya, kenapa? Aku nggak jawab waktu itu, aku nggak jawab apapun. Terus Bibi Ana lihat gelagat anakku, yang lihat sana, lihat sini, muter-muter kepalanya, takut, kaget tiba-tiba. Pokoknya udah parah banget. Tanpa aku jelasin, Bibi Ana bilang, ini sejak kapan kayak gini anakmu? Ini anakmu kenapa? Sejak kapan kayak gini? Nanya kayak gitu, Bibi Ana. Aku nggak jawab, aku cuma bilang, Bibi tolong, Bi. Aku jawab kayak gitu. Terus Bibi bilang, kenapa kok nggak ngomong dari sebelum-sebelumnya? Kok udah sampai kayak gini? Kenapa nggak ngomong? Bibi bilang. Terus aku ulang lagi, tolong. Aku bilang kayak gitu. Terus Bibi bilang, kamu tunggu sebentar ya. Bibi panggil pastor dulu. Kebetulan, Bang, Bibi Ana ini itu pelayan gereja, Bang. Jadi memang aktif di gereja, dan circle-nya itu memang orang-orang gereja, termasuk kayak Romo, pastor tuh Bibi kenal dekat. Bibi bergegas ke kantor paroki Katolik yang jaraknya itu nggak terlalu jauh dari ruko kami, Bang. Kurang lebih 5 menit tuh nyampe gitu. Nah, sekitar setengah jam di kamarnya Bibi, kurang lebih tuh jam 11 siang gitu, Romo dateng, Bang. Ketika Romo dateng itu Bibi panggil, ayo Yuni keluar dari kamar ini. Romo udah dateng, udah nunggu di rukomu. Itu aku gendongin anak aku. Akhirnya aku balik lagi ke ruko aku, Bang. Sampai di situ aku minta tolong mama aku tuh gendongin anak aku dulu. Jadi sampai di ruko aku itu, Bang, Romo udah kayak siap-siap gitu, Bang. Jadi kayak nyiapin kayak gelas tembaga gitu yang isinya ada air. Dan waktu itu tuh ada satu laki-laki kayak pelayan gereja gitu loh, Bang, kayak bantuin Romo megangin keperluan Romo gitu. Dan setelah itu, Bang, kita tuh naik ke lantai 2. Langsung naik ke lantai 2. Jadi yang naik ke lantai 2 itu saya, Bibi Ana, Romo, sama satu lagi yang pelayan gereja itu, Bang. Waktu sampai di lantai 2 itu, Bang, aku langsung kasih tahu yang paling sering kejadian tuh di kamar depan, kamarnya mama sama aku. Terus Romo langsung menuju ke kamar itu, Bang. Nah, sampai di depan kamar itu, Bang, Romo mulai doa tuh. Jadi di Katolik itu kan ketika kita mendoakan sesuatu itu kan tangan diangkat kayak gini, Bang. Waktu diangkat kayak gini, itu waktu mendoakan, Bang, itu tangan Romo gemetarnya tuh nggak normal. Jadi sampai kayak gini. Dan keringatnya itu, Bang, itu ngucur banget. Itu kita lihat sendiri. Sampai bajunya basah kayak diguyur sama air, Bang. Setelah doa, akhirnya dipercikin lah di setiap sudut ruangan, bahkan semua ruangan dengan air yang udah didoain sama Romo itu dipercikin dari depan sampai di
Pokoknya di semua lantai 2 itu bang, Iya. dipercikin sama air. Kemudian setelah itu kita turun lagi ke lantai 1. Sampai di lantai 1, saya sempat nanya. Jadi waktu itu saya nanya sama Romo itu, ini sebenarnya apa sih Romo? Jadi Romo itu tuh jawab, kalau dia ngerasain ada energi, yang paling kuat energinya itu di pintu balkon dan di sudut ruangan yang ada AC-nya bang. Jadi kayak energi negatif, energi orang baru meninggal. Dan itu roh jahat. Padahal sebelumnya tuh Romo ini nggak tahu apapun. Karena kan memang hidup dan tinggalnya itu kan di gedung paroki. Dan mereka tuh nggak tahu hal-hal di luar gereja lah gitu. Saya didoain, anak saya didoain. Dan pada saat saya didoain itu bang, saya kan duduk di lantai, Romo berdiri. Itu saya merasa mau tumbang bang. Antara saya kurang makan atau kurang tidur, saya nggak tahu apa energinya. Sampai waktu itu Bibi Ana yang bantu nahan punggung aku. Kemudian setelah dibantu sama Romo ini, setelah doa segala macam, akhirnya Romo mau pamit. Udah selesai gitu kan, mau pamit. Itu saya nanya bang, Romo nih bakal baik-baik aja nggak? Romo tuh kayak jawabnya ragu bang. Iya, kayak gitu doang. Aku pertegas lagi, Romo, ini bakal baik-baik aja nggak? Waktu itu posisi aku sambil nangis. Jadi wajah Romo ini tuh seakan mengisyaratkan tuh ini rumit gitu. Iya. Bahkan seakan-akan tuh kayak kehendak Tuhan aja yang bisa gitu loh. Jadi sebagai manusia kita udah berserah. Karena waktu itu jawaban Romo itu, udah kamu jangan putus doanya, kamu berserah sama Tuhan. Itu aja, kemudian Romo pamit pulang. Karena dapat jawaban gak pasti, waktu itu saya nangis kejar banget bang. Langsung nangis? Nangis parah banget. Dan pada saat pulang, itu Romo gak langsung pulang ke gedung paroki. Jadi Romo masih ke rumahnya Bibi Ana. Karena sebelah, kan, ya? Iya, karena sebelahan kan. Kemudian Romo duduk situ, itu tuh disuguhkan kayak kue-kue kering. Itu Romonya tuh pucat, masih gemetaran dan nggak mau makan sama sekali waktu itu. Nah setelah itu, ya sudah, Romo balik lagi ke ini. 2 hari setelah kedatangan Romo ini bang, itu tuh belum ada perubahannya bang. Bahkan cenderung anakku tuh makin parah. Kemudian karena kondisi kayak gini, akhirnya om aku datang ke ruko aku bang. Dengan niat kayak ngenalin satu orang pinter, kenalan tetangganya. Jadi waktu itu tetangganya ini bang, kakinya itu dua-duanya itu hampir amputasi. Jadi kayak hitam, kayak hangus gitu bang. Bahkan udah tinggal tulang sama kulit dan hangus. Bahkan dia kayak diagnosa dokter tuh nggak ada, karena diperiksa diabetes juga enggak. Akhirnya kayak karena putus asa tetangganya pakai magic itu, pakailah ini kayak jasa dukun ini. Dan ternyata tetangganya sembuh bang, karena bantuan dukun ini. Nah akhirnya om bilang, coba kamu ke tetanggaku ini, kamu tanya masih punya nggak kontak dukun ini. Jadi saya nggak dapet kontak dukun ini tuh langsung dari om. Nah kemudian saya langsung bergegas tuh bang ke rumah tetangganya om aku ini, diantar sama tante aku, adik dari mama. Terus datang ke rumah tetangga itu, ternyata ada bang kontak dukun ini. Dari tetangganya ini aku dikasih kontaknya dukun ini. Setelah aku mendapat nomor kontaknya itu bang, aku langsung telepon dukun itu. Aku kasih tahu, aku ceritain anak aku gini-gini, dan akhirnya tuh dukun itu
minta 2 persyaratan bang. Maksudnya ada hal yang harus kamu siapin gitu. Si dukun itu tuh minta aku nyiapin beras dan ayam cemani. Terus aku tanya sama dukun, bisa datang kapan Pak? Besok. Ya sudah, malamnya itu udah kita siapin barangnya bang. Besoknya bang, sekitar jam 2 siang itu dukunnya datang bang. Posisi rumah makan kami itu udah ditutup. Jadi memang sengaja nggak dibuka gitu, libur. Akhirnya dukunnya datang, mulailah ritual bang. Jadi posisi waktu itu dukunnya duduk di lantai, ada beras dan ada ayam cemaninya di lantai bang. Di lantai 1 atau lantai 2? Di lantai 1. Oke. Di bagian luar yang ada kayak meja-meja buat orang makan itu loh bang. Nah di situ, tapi posisi meja-meja udah dipinggirin, jadi dukunnya itu di tengah-tengahnya. Nah akhirnya ayam cemaninya ada di lantai, berasnya juga ada di lantai. Mulailah dukunnya tuh kayak komat kamit, kayak bacain doa gitu loh bang. Itu ayam cemaninya sama dukunnya di bagian leher bang. Dalam keadaan hidup? Iya, dalam keadaan hidup. Kemudian darahnya itu ditetesin bang, dari luar, tapi bukan luar-luar banget. Jadi sepanjang ruko kami aja bang. Darahnya itu ditetesin dari bagian luar ke dalam, kemudian dari dalam lanjut keluar lagi. Nah setelah itu, darahnya itu ditetesin ke mangkok dan dicampur sama beras itu bang. Ditunggu dulu bang, dia ada ritualnya sendiri, kita biarkan. Kemudian kurang lebih jam maghrib, itu darah yang bercampur dengan beras itu ditebar bang. Dari lantai 2, semua ruangan sampai dilanjut ke lantai 1. Jadi semua tempat tuh ditebar di seisi ruko kami gitu. Nah setelah itu dukunnya tuh kasih kayak air buat diminum, pakai botol kayak botol mineral gitu yang ukuran 1500 mili itu loh yang gede. Terus dalamnya tuh kayak ada paku besar. Nah setelah itu dukunnya tuh bilang, ini buat diminum 1 rumah. Maksudnya tuh seisi rumah yang ada di rumah itu tuh harus minum air ini. Karena katanya nanti kalau lepas dari anakku biar dia nggak bisa ganggu yang lain gitu, barang ini. Sebelum pulang bang, dukun itu juga nitipin beberapa barang bang. Jadi selain air yang ada isinya paku, dukun itu juga ada kasih kayak sekantong paku yang lumayan besar kayak paku beton gitu, sama sabut kelapa tapi terpisah plastiknya. Nah dukun itu pesan, jadi paku ini bukan paku biasa gitu, memang sudah diritualin sebelumnya. Dan ini sabutnya, kata dukun. Nah, paku ini kalian bakar dulu sebelum maghrib, bakar sampai panas, sampai merah kalau bisa. Nanti paku ini ditaruh di satu wadah, kemudian di atasnya itu dikasih sabut kelapa ini. Jadi tujuan sabutnya cuma buat asapnya bang. Ya, yang diritualin tuh pakunya aja. Jadi paku sama sabut ini bang, itu tuh kayak dijatahin untuk 3 hari ritual. Besoknya itu kita mulai lakuin ritual sesuai yang dukun itu kasih tahu. Jadi paku itu tuh kita bakar sebelum maghrib bang. Biar setelah maghrib itu tuh udah merah. Karena kan ngebakar pakunya kan nggak sebentar. Biar panas sampai merah gitu loh. Akhirnya setelah merah itu kita taruh di wadah. Dan paku itu tuh diperuntukkan untuk ditancapkan ke tanah di depan ruko kami bang. Nah kemudian sabut kelapanya itu bang, yang buat ditaruh di atas paku itu dan dibakar juga, itu asapnya disebar ke seluruh ruko kami dari lantai 1 sampai lantai 2. Kami lakukan,
Kemudian bang, pada saat mau nancepin paku ke tanah itu mulai ada halangannya bang. Apa halangannya? Jadi papa aku itu mulai aneh bang. Karena di depan ruko kami itu kan isinya aspal dan semen ya bang, nggak ada tanah. Jadi waktu itu aku bilang ke papa, "Pa, ini kalau nggak ada tanah, mau nggak mau semennya harus dihancurin. Ya sedikit aja deh," aku bilang kayak gitu kan. Itu aku sama papaku sampai rebutan palu bang. Jadi papaku tuh nggak ngebolehin aku nancep ke tanah langsung gitu. Jadi papaku nggak bolehin aku tuh mecahin semen yang ada di depan ruko kami itu loh. Dan papa nganjurin buat aku nancepin ke pot. Jadi kebetulan kan di depan ruko kami tuh ada kayak pot-pot gitu, nanam-nanam bunga. Terus aku bilang ke papa, "Pa, kalau nancepnya ke pot kan tanahnya nggak nyentuh bumi." Aku bilang kayak gitu. Bener. Sama aja. Itu sampai berantem. Dan akhirnya itu sambil nangis aku nancepin bang. Itu aku nggak ngancurin semennya lagi. Aku langsung paku ke semennya itu. Semennya hancur sendiri. Akhirnya ketancep juga beberapa paku ke tanah. Itu di hari pertama. Setelah nancepin paku itu bang, malamnya, itu pertama kalinya aku ngelihat anakku tuh tidurnya tuh matanya ketutup semua bang. Langsung aman tuh? Aman awalnya bang. Tidur, waktu itu anakku mulai anteng tuh bang. Bahkan matanya tuh udah nggak jelalatan pas tidurnya, udah nggak setengah terbuka, jadi full tutup. Tapi sekitar jam 3 pagi, itu tiba-tiba anakku nangis bang. Posisi aku tidur, aku kebangun lagi tuh. Kebangun, aku diemin bang, anakku biar lebih tenang. Terus setelah diem bang, anakku tuh muntah-muntah bang. Muntah-muntah, itu aku langsung angkat dia biar nggak di kasur itu bang. Aku langsung angkat dia, aku bawa dia keluar kamar bang. Nah pada saat keluar kamar, aku gantiin bajunya karena posisi kan bajunya itu kena muntahan bang. Iya. Aku gantiin bajunya, dan pada saat aku gantiin bajunya bang, itu kan posisi kita berhadapan ya. Dia kan berdiri depan aku duduk. Aku pakein dia celana, pakein baju. Terus tiba-tiba kepalanya kayak gini. Jadi dia kayak ngeliat sesuatu lewat. Dan setelah lihat itu bang, dia nangis bang. Nangis kejar, dia peluk saya. Dan saya peluk dia. Itu saya tahu bang, dia ngeliat sesuatu. Kemudian saya peluk, itu dia sempat tidur lagi bang. Dan saat dia tidur itu sekitar udah mau jam 4. Saya bingung waktu itu, saya telepon lagi orang pintar yang ngobatin anak aku itu bang. Nggak diangkat. Itu lama banget bang. Mungkin sekitar jam 5-an baru ada panggilan balik dari orang pintar itu bang. Mungkin di jam 3-an jam 4 itu orang pintarnya juga masih tidur. Kemudian pas ditelepon balik dia tanya ada apa. Aku bilang, "Pak, anakku kumat." Aku bilang kayak gitu. "Kumat kayak gimana?" Katanya gitu. Ya aku ceritain gini. Kemudian bang, si orang pintar ini minta aku, "Abang tahu nggak botol air yang ada isi paku itu yang waktu disuruh minum itu?" Iya. Jadi air itu orang pintarnya minta aku nyipratin air itu ke seluruh ruangan ruko aku. Setelah itu bang, aku bilang sama orang pintarnya, "Bapak datang dong. Bingung aku bilang gitu. "Tolong Pak, datang dong," aku bilang. "Pagian." "Iya bisa," katanya, "jam 8. "Iya aku tunggu bener ya Pak," aku bilang kayak gitu. "Iya," katanya. Udah mulai terang tuh bang. Sekitar jam 6 pagi. Karena posisi anakku kan udah takut sana sini ya, ngelihat ruangan ini takut, ngelihat kiri takut, kanan takut. Akhirnya aku gendong bang, pakai kain. Dan waktu itu karena muntah-muntah, aku juga rencana pengen bawa dia ke dokter. Baru keluar ruko bang, anak aku tuh nunjuk balkon depan bang.
balkon ruko itu ada kakak katanya. Padahal waktu dilihat tuh posisi balkon itu tuh kosong bang, nggak ada orang. Kemudian sekitar jam 7 pagi, aku sempat bawa anak aku tuh kayak ke klinik, itu deket sih sama ruko kita. Aku bawa, dikasih anti muntah, ya dikasih macam-macam obat lah gitu. Akhirnya aku kasih minum obat, dia tidur bang. Kemudian bang, di pagi itu kan aku masih nungguin dukun itu kan datang, tapi nggak datang-datang. Jam 8, jam 9, jam 10 itu nggak datang, bahkan dihubungi itu nggak aktif bang HP-nya. Itu aku udah putus asa banget. Di posisi lagi tidur aku tetap bawa anak aku tuh nggak ke dalam ruko aku bang. Iya. Jadi aku gendong dia pakai kain, aku di luar ruko aku. Aku dekap. Kemudian anak aku sempat bangun bang. Bangun, dia muntah lagi bang. Itu posisi di luar ya, di luar ruko. Muntah lagi. Itu karena lihat anakku udah muntah kayak gitu. Itu tuh saya mulai panik bang. Itu saya teriak minta tolong. Itu tetangga udah mulai pada keluar bang. Karena kan di kampung itu kan kalau tetangga tuh kayak saudara gitu loh bang. Jadi kalau kita ada apa-apa peduli. Akhirnya di hari itu sekitar udah jam 10 pagi, itu tuh ada salah satu tetangga datengin. Kebetulan tetangga ini tuh pengurus kelenteng bang. Nah, dia bilang, mungkin anaknya ada kaget, ayo coba kita ke kelenteng yuk, kayak gitu. Kebetulan bang, kelenteng ini tuh pas banget di belakang ruko kami. Iya, jadi karena udah putus asa bang, apa aja deh gitu. Mau kelenteng kayak mau apa kayak, pokoknya ya, intinya aku pengen anakku sembuh gitu kan. Aku ikutin tuh bang ke kelenteng. Jalan sekitar 5 menit nyampe. Jadi waktu itu yang ikut ke kelenteng tuh aku sama mamaku doang, sama tetangga yang ngurusin kelenteng itu. Nah, sampai di situ, sampai di kelenteng akhirnya didoa-doain. Kemudian bang, setelah doa-doa itu di kelenteng, saya tuh minta tolong bang sama bapak yang ngurusin kelenteng itu. Saya bilang, Pak, boleh nggak minta tolong? Tolong dong cariin solusi dari bambu undi. Jadi bang, bambu undi ini memang agak keramat sih bang. Jadi kalau di luar orang yang Konghucu atau bukan pengurus kelenteng itu jangan. Makanya aku minta tolongnya sama bapak yang ngurusin kelenteng ini. Aku bilang, Pak, boleh nggak minta tolong? Tanyain dong, pakai bambu undi. Pakai bambu undi. Nah, jadi bambu undi ini bang, dia itu bisa ngeluarin jawaban dari masalah kita. Maaf, yang di itu dulu ya, bukan? Iya, dia kayak dikocok gitu. Iya kan? Aku pernah sempat ngeliat gitu. Iya. Jadi bang, isinya itu kayak sumpit-sumpit gitu, tapi dia agak tipis. Terbuat dari bambu gitu. Di sumpit-sumpit ini bang, kayak ada nomor-nomornya gitu loh bang. Jadi akhirnya dikocok itu kan, keluarlah satu bambunya, jatuh ke lantai. Nah itu yang kita ambil nanti. Itu jawabannya? Iya betul bang. Oke, lanjut. Nah akhirnya dilakukanlah bang. Dimulai tuh pengurus kelenteng itu mulai ambil bambu undi itu, dimulai dikocokin bang. Waktu dikocok itu keluarlah satu bang. Jadi di bambu itu kan ada nomornya. Nah setelah dapat nomornya itu dia ada lokernya bang. Kayak laci-laci kecil. Terus ada nomornya juga. Nah misalnya di bambu itu keluar nomor apa, ya udah kita buka laci yang sesuai nomor yang di bambu itu. Kemudian setelah keluar bambu itu dapatlah nomor dan dibukalah laci kecil itu bang, yang kayak loker itu. Kan ada kertasnya.
Kemudian dibuka sama pengurus kelenteng itu. Pas dibuka, ditutup lagi. Terus saya bilang, "Kenapa, Pak? Jawabannya apa?" "Enggak, udah pulang aja." Ngomongnya kayak gitu. Karena penasaran dan perasaan aku mulai nggak enak nih lihat gelagat pengurus kelenteng itu, aku maksa Bang minta lihat jawabannya. Akhirnya Bang tahu nggak jawabannya apa? Jawabannya itu, jangan dilanjutkan, takutnya tidak bernasib baik dan kurang beruntung, bagaikan cakrawala yang menjadi kelabu. Karena ada kata takutnya tidak bernasib baik dan beruntung, dan ada kata jangan dilanjutkan, tidak perlu dijelaskan sampai jelas, itu aku udah tahu ini jawaban gak enak Bang. Itu posisi di kelenteng, aku mulai tantrum Bang. Itu mulai nangis. Sampai guling-guling Bang di semen kelenteng itu. Posisi anak aku tuh digendong sama mamaku Bang. Ya sudah, mama aku lihat aku kayak gitu, ya diam aja, kayak kagok juga. Kemudian sekitar 15 menit, kita di kelenteng itu, kita balik lagi ke ruko. Itu sampai di ruko Bang, aku masih tantrum, dan aku teriak mau pulang. Aku pengen pulang Jakarta waktu itu. Aku bilang aku mau pulang waktu itu kan. Tantrum, nangis. Terus posisi mamaku kan duduk nih. Anakku udah ketiduran Bang, mungkin karena efek obat tadi pagi kan. Iya. Posisi mamaku duduk, itu gendong anakku gini. Jadi duduknya tuh kayak di kursi malas gitu loh Bang. Itu posisi wajah mamaku juga udah kayak bingung gitu. Setelah tantrum, aku samperin tuh mamaku yang lagi duduk itu, aku sujutin Bang. Aku sujutin, aku minta maaf Bang. Karena di pikiran aku waktu itu, mungkin adanya kejadian gini tuh, saya ada dosa sama mama saya gitu. Saya sujutin, saya cium kakinya, saya bilang, "Ma, minta maaf ya," aku bilang. "Minta maaf. Mungkin selama ini ada salah yang aku nggak sadarin, maupun yang aku sadarin, semua aku minta maaf." Terus mama jawab, "Apapun salah kamu, mama nggak pernah dendam. Mama maafkan," kata mamaku waktu itu. Bang, mamaku yang notabene keras, selama aku hidup nggak pernah lihat dia nangis Bang. Itu dia nangis Bang. Dengan posisi dia gendong anakku waktu itu. Terus papaku kan berdiri waktu itu ngeliatin aku kayak gitu di tengah-tengah ruangan itu. Jadi kita waktu itu di dapur, di lantai 1. Papaku liatin, dari mama aku langsung samperin papa juga. Papa kan berdiri. Aku sujutin juga, waktu itu papa sempat nggak mau. Papa bilang, "Apaan sih?" Kayak rada menghindar gitu loh, lihat aku sujutin dia gitu. Aku paksa Bang, kakinya aku tahan. Aku peluk kakinya, aku sujutin. Aku bilang, "Pak, ada salah kali saya Pak." Saya bilang kayak gitu. "Saya minta maaf," saya bilang gitu. Papa saya diem aja Bang. Terus setelah bapak saya Bang, saya samperin adik saya. Jadi kan di pojokan ada tangga, adik saya duduk situ. Saya samperin, saya sujutin juga Bang. Saya bilang, "Dek, kakak banyak salah, sering ngomel mungkin. Kakak minta maaf." Waktu itu adek jawab, "Kakak salah apa? Kakak nggak ada salah kok." Dengan wajah yang kayak orang shock itu loh, karena aku sujutin. "Bentar Kak, bentar ya." Gak apa-apa.
Lepasin dulu aja emosinya. Itu aku masuk banget ke situ, Kak. Iya. Ngerti kok. Setelah itu, Bang, Bibi Ana datang dari ruko sebelah. Nah, setelah aku sujudin adik aku ini kan tantrum lagi tuh. Teriak mau pulang Jakarta. Nggak mau lanjutin. Kayak gitu. Bibi Ana bilang, iya benar, ada benernya juga. Mending pulang aja. Mungkin udah nggak jodoh sama kampung kita. Diiyakan tuh, Bang, sama orang tuaku. Walaupun kayaknya mereka terpaksa kan. Karena kan mereka sayang banget sama anakku loh, Bang. Diiyain, akhirnya Bibi Ana bantuin aku pesen taksi langsung waktu itu. Karena kan taksi itu dipesen itu nggak langsung datang, Bang. Iya. Jadi diteleponin, dipesenin taksi di jam 2 siang taksinya. Nah, setelah itu ngelihat aku tetap tantrum, Bang. Bibi Ana bilang, ayo Bibi ajak ke gereja yuk, kita doa bareng. Akhirnya aku mau, Bang. Sama Bibi akhirnya ke gereja, karena posisi jarak antara gereja itu tidak terlalu jauh, Bang. Jadi sekitar jam 12 siang, aku diantar sama Bibi ke gereja. Kita berdua masuk ke gerbang, posisi itu ini gereja baru, Bang, baru dibangun. Kayak gereja katedral gitu modelnya. Jadi di luar gedung gereja ini tuh kayak ada gua Marianya, Bang. Nah, di situ itu kita bisa doa buat kapan aja gitu. Jadi kapan ada masalah, kita bisa ke gua Maria itu untuk doa biar tenang gitu. Nah, jadi Bibi ajak aku ke situ, Bang. Nah, pas nyampe di situ, Bang, Bibi mulai nyiapin kayak lilin, dihidup-hidupin. Saya lemes aja di lantainya, Bang. Jadi kan ada gua Maria, Bang. Ada tempat buat bersujud gitu kan. Terus di sininya kan lantai gitu. Nah, aku di lantainya, nggak di bangku buat sujud itu, nggak. Nah, posisi Bibi lagi mempersiapkan lilin di bangku itu. Jaraknya dekat. Terus Bibi mulai doa duluan, Bang. Udah terang semua lilin, Bibi mulai doa duluan. Lipat tangan, tapi Bibi doanya nggak ada suaranya. Tutup mata, khusyuk, Bibi doa. Setelah itu, setelah selesai doa, Bibi bilang, kamu jangan melamun. Ayo doa, kata Bibi. Terus aku pandang Bibi. Terus Bibi ngomong, Bibi juga pernah kok hampir kehilangan anak. Rasanya tuh sakit. Karena kan, abang ingat kan, anak Bibi kan spesial. Jadi memang waktu lahir itu udah sakit. Di situ karena disuruh Bibi doa, aku doa, Bang, waktu itu. Dan waktu itu posisi saya sujud, Bang, sampai kening saya itu nyentuh lantai, Bang. Kemudian saya bangun lagi, saya bilang, Tuhan, kalau kejadian ini itu karena dosa saya, hukum saya aja, jangan anakku. Dan kalau takdirnya harus meninggal, biar saya aja yang meninggal, saya bilang kayak gitu. Izinin anak saya tumbuh besar, biar dia lihat dunia, dan biarkan dia hidup di bumi ini dengan waktu yang lama. Kurang lebih 20 menit kita di Gua Maria itu, kita balik lagi ke ruko aku, Bang. Jauh lebih tenang. Setelah balik ke ruko, itu Bibi Ana ngantar kita rapid test, Bang. Untuk persiapan pulang. Karena waktu itu kan corona udah marak banget. Jadi kita harus PCR semua. Kita ke rumah sakit, kita PCR semua. Yang tadinya PCR nunggunya harus lama, jadi kayak semua tuh lancar banget, Bang.
cepet banget semua hasil-hasilnya, taksinya, semua tuh kayak lancar banget waktu itu. Jadi posisi waktu kami selesai PCR, sampai ruko, taksi tuh udah standby di jam 1 siang. Iya. Waktu taksi standby, tiba-tiba dukunnya nongol, Bang. Tanpa ditelepon tuh ya, tanpa dikabari ya. Nongol bilang, maaf nih telat, pecah ban di jalan. Oh. Jam berapa dia nongol? Jam 1 itu, Bang. Jam 1 itu ya? Iya. Di ruko ya langsung? Di ruko langsung datang. Terus karena nongol, saya bilang, Bapak, saya mohon izin, Pak. Saya mau pulang Jakarta, taksi juga udah datang. Bisa nggak Bapak ngobatin saya dari sini, tapi saya pulang? Soalnya suami saya manggil saya pulang, Pak. Karena anak saya itu sakit-sakitan di sini. Bisa, katanya. Ayo, masuk dulu, kata mamaku kan. Jadi waktu itu posisi kita masuk dulu ke dalam ruko. Jadi dalam ruko kami, begitu masuk kan ada meja-meja yang buat orang makan itu kan, Bang. Yeah. Nah, di situ kita duduk. Kemudian dukunnya ngeluarin kayak jimat-jimat gitu loh, Bang. Jadi itu ada 3 barang gitu, Bang. Jadi kayak ada buntelan bantal kecil. Yeah. Tapi dia ada talinya buat dikalungin. Yeah. Terus ada satu lagi yang buat dipenitiin ke baju. Sama satu lagi tuh diikat ke pintu ruko kami. Nah, setelah itu saya plastik-plastikin tuh, Bang, barang-barangnya. Itu saya udah mau masukin ke koper kan. Itu udah dibuka tuh koperku. Pas mau masukin, Bang, itu tuh kayak ada bisikan. Jangan dibawa, ntar di bandara diambil. Dikirain narkoba lagi. Oh, oke. Nah, akhirnya denger bisikan itu. Saya ngomong ke dukun itu sesuai sama yang saya denger itu. Saya bilang, Pak, tapi ntar kalau di bandara dikira gimana ya? Saya bilang kayak gitu. Terus si dukun itu bilang, oh ya udah deh, gini aja, barangnya nggak usah kamu bawa, tapi kamu bungkus sama baju anakmu yang bekas dia pakai. Nah, di situ juga baju anakku dilepas dari badannya, Bang. Iya. Yang dia pakai itu. Iya. Akhirnya dibungkus sama barang-barang ini. Tetap dibawa. Tidak. Akhirnya Ditaruh sana. Udah dibungkus, kita kasih ke Bibi Ana untuk disimpan. Oh, iya. Karena kan kalau dibawa takut Bang, di bandara ada masalah. Sebenarnya, Bang, waktu itu kenapa saya tantrum banget? Itu tuh saya juga kesel, suamiku tuh yang harusnya hari itu dia tuh ada. Oh. Itu jadi nggak bisa hadir karena, Bang, dari Jakarta dia udah rapid test, tapi salah rapid test, Bang. Yang harusnya PCR dia antigen. Jadi tiketnya tuh hangus di situ. Oh, paham. Berarti pada saat anak sudah mulai sakit-sakitan, suami memang berniat untuk nyusul ya? Sudah berniat untuk nyusul ya? Tetapi ada masalah itu ya? Iya. Oke. Oke, Pak. Lanjut aja. Kemudian kita kasih ke Bibi Ana, Bibi Ana yang nyimpan. Nah, waktu itu Bibi Ana masuk ke dapur, disimpan ke lemari piring, Bang. Jadi lemari piring yang ada yang kayak kaca gitu loh, Bang. Disimpan di situ di bagian atasnya. Jadi, Bang, pada saat kami OTW ke Jakarta itu kan, dukun itu kan sempat ngopi gitu kan di warungnya tante yang posisinya itu sebelahan. Nah, karena lihat dukun itu duduk, aku sempat duduk juga tuh dekat dukun itu. Jadi kita ada ngobrol-ngobrol dikit. Dan dukun itu sempat bilang, waktu dia mencoba ritual di rumah, dia tuh ngeliat ada roh perempuan itu, Bang, yang mengakhiri hidup itu. Dan penunggu-penunggu rumahku yang tadinya nggak ganggu itu dihasut untuk ikut gangguin anakku, Bang. Oke. Dan yang paling
bikin shock itu, dukun itu bilang dia sempat ngelihat sukma manusia yang masih hidup, Bang. Sukma manusia yang masih hidup. Iya. Dan sukma itu tuh laki-laki. Tapi dia nggak tahu itu sukma siapa. Dia cuma ngomong kayak gitu. Dia sendiri juga kayak heran gitu. Habis dengar kayak gitu, Bang, nggak lama itu akhirnya supir udah kayak manggil gitu untuk kita masuk ke mobil gitu, Bang, karena udah jam 2 siang, udah harus mulai OTW. Kami berangkat, Bang. Yang ikut berangkat ke Pontianak untuk ke Jakarta itu ada papa, mama, adik, aku, anakku. Jadi seisi ruko kami tuh ikut ke Jakarta. Iya, nganterin. Gak cuma sampai bandara ya, tapi ke Jakarta ya? Sampai Jakarta, Bang. Lanjut. Kemudian, Bang, di perjalanan itu di mobil mulai sepi, Bang, karena udah pada ketiduran, termasuk anakku. Jadi posisi di dalam mobil itu papa paling depan, adik paling kiri, mama tengah, aku kanan. Yang megangin anakku tuh mamaku, Bang, karena kondisiku tuh udah nggak memungkinkan megang anak, udah kayak orang nggak waras gitu. Udah kusut banget, sering melamun sendiri, pokoknya udah ini banget gitu. Nah, waktu itu posisi udah pada ketiduran dan saya juga mulai ngantuk, Bang. Saya ngantuk dan waktu itu saya merasa saya udah tidur tapi belum, Bang. Jadi ini kayak mimpi tapi bukan mimpi, karena waktu itu saya masih mendengar kayak mesin mobil, suara musik mobil, tapi perlahan kayak gubiar gitu. Dan saya merasa waktu itu saya berdiri di suatu gedung, Bang. Jadi gedung ini itu gereja, tapi gereja tua, gereja zaman kami masih kecil, Bang. Jadi gereja ini tuh posisinya gereja 20 tahun lalu yang udah dirobohkan gitu. Saya berdiri di tengah-tengah gereja itu dan saya melihat ada satu sosok, Bang, jalan kayak ngedekatin aku tuh, Bang, dan bertudung biru, Bang. Saya diam aja waktu itu ngelihat sosok itu. Saya diam, dan pertama kali yang saya lihat itu kakinya, Bang, napak nggak sama lantai. Ternyata napak sih, Bang. Kemudian sosok itu bilang, maaf ya, kamu harus dipulangin dengan cara kayak gini. Pulang aja. Kalau kamu nggak pulang, anakmu meninggal. Kamu harus ingat ya, Tuhan tuh ada, katanya gitu. Setelah itu, gue biar begitu aja karena saya bangun, Bang, kaget. Dengan posisi itu saya keringatan, Bang. Saya ingat waktu itu di leher saya tuh sampai basah gitu. Singkat perjalanan, akhirnya kami sampai di Pontianak, Bang. Itu kita sempat nginep 1 malam di Pontianak, karena kan pesawat kita tuh besok siangnya. Itu, Bang, waktu baru sampai hotel, kita kan naik ada lobinya kan. Jadi di pojokan tuh kayak ada patung besar gitu, tapi beruang. Terus anakku nunjuk patung itu. Ini kakak, ada kakak lagi, Ma. Kayak gitu. Terus papaku bilang, Di, mungkin yang dilihat modelannya kayak gini kali. Kata papaku kayak gitu. Tapi waktu itu posisi anakku tuh udah beda, Bang. Udah nggak kayak di ruko kami itu loh, Bang. Jadi saya bisa bedain dia trauma sama takut ngelihat ini loh. Sesuatu gitu. Beda. Nah, kemudian sekitar jam 1 siang itu kita menuju bandara. Jadi dari hotel kita menuju Bandara Supadio. Jadi sebelum ke bandara itu, Bang, kita tuh udah periksa semua barang ada yang ketinggalan nggak. Jadi nggak satu orang doang yang periksa.
Jadi kita kan ada adik, ada mama, ada papa. Semua tuh udah memastikan kalau semua barang yang ada di hotel itu tuh yang punya kita tuh jangan sampai ketinggalan. Dan waktu itu tuh kayak semua udah kebawa lah. Karena waktu kita ninggalin hotel tuh udah nggak ada apa-apa gitu. Kemudian nyampe bandara, saya inget tuh Bang, saya pengen ngasih anak saya minum. Sama air yang dititipin sama dukun itu sebelum berangkat. Pas mau kasih minum, airnya nggak ada Bang. Setelah saya cek ke koper nggak ada, bahkan dekat tempat duduk yang kita dudukin tuh nggak ada semua. Akhirnya saya bilang ke mama saya, boleh nggak balik lagi ke hotel ambil airnya? Saking traumanya Bang. Karena saya pikir mungkin jauh lebih aman kalau ada air itu kan. Kata mama, jangan deh ntar ketinggalan pesawat. Sekitar jam 3 itu kita ini Bang, dari Supadia udah terbang ke Jakarta, Soekarno-Hatta. Sampai di Jakarta itu yang jemput suami. Nah, sampai Jakarta ini Bang, kita tuh tinggal di rumah tante suami. Yang sebelumnya aku tinggal di situ. Jadi rumah tantenya suami ini ada gerbangnya Bang. Ada gerbang, terus ada kayak hook gitu. Baru nih pintu. Pintu. Jadi di pintu ini sebelah ini tuh ada jendela gitu Bang. Di dalam jendelanya tuh kamar. Kayak kamar depan gitu. Nah kebetulan lantai 2-nya tuh nggak pernah dipakai, dibiarin kosong aja. Nah kita semua di lantai 1-nya. Nah kita tinggal di situ Bang. Hari pertama, hari kedua itu baik-baik aja. Anak gimana tuh? Anak anteng Bang. Anteng ya, dan, beda ya. Iya. Dan tidurnya tuh matanya tuh tutup rapat. Nggak kayak di ruko kami itu. Nah, di hari ketiga ini Bang, sorenya, sekitar maghrib, aku tuh denger Bang, di lantai 2-nya, itu tuh rame banget Bang. Di lantai 2 rumah tante suami nih. Jadi kayak orang lagi berantem, tapi nggak ada suara orangnya, tapi kayak orang lagi kayak ngelempar-lempar barang gitu loh Bang. Itu, saya sempat bingung itu suara apaan ya. Terus, saya sempat positive thinking, mungkin angin kali ya. Tapi saya masih mikir lagi nih, kalau angin masuk dari mana? Nah perasaan itu rapet semua. Tapi saya nggak berani ngecek ke atas Bang, karena kan udah maghrib kan. Nah, karena dengar kayak gitu, saya tuh ngecek satu-satu kayak papa, mama, adik, lihat ekspresi mereka. Kalau mereka dengar kan pasti ada yang nyeletuk dong. Itu suara apaan sih? Ini tuh nggak ada. Jadi kayak biasa semua seakan-akan mereka nggak dengar gitu. Habis itu ya udah, saya cuekin. Besok aja lah ceknya gitu. Akhirnya tidur tuh. Tidur, anakku anteng, walaupun masih ada muntahnya. Minum obat juga perlahan dia semakin baik sih waktu itu. Malamnya kita tidur kayak biasa Bang. Tidur. Di sekitar jam 3-nya itu, 3 subuh, anakku bangun Bang. Minta susu, karena kan sufor dan saya sekalian gantiin pampersnya. Dan pas saya susuin dan gantiin pampersnya itu Bang, tiba-tiba saya tuh dengar suara, kayak suara orang ngorok. Bukan ngorok sih Bang, jadi kayak manggil, tapi jenis suaranya tuh kayak ngorok. Abang tahu singa nggak? Jadi kalau diem kan dia tetap ada suara yang gitu. Tapi manggil berkali-kali. Manggil nama atau gimana? Bukan manggil nama, jadi kayak gitu. Ya, kalau suara orang ngorok kan beda ya. Pokoknya, tapi jenis suaranya tuh kayak bukan suara manusia, berat sekali suaranya. Waktu itu aku masih sempat perhatiin ada yang ngorok nggak ada sama sekali. Terus aku lihat semua tuh tidur nyenyak Bang. Tapi anakku kaget. Berarti kan anakku dengar. Nah,
Berarti yang dengar aku sama anakku doang dong. Iya. Itu posisi aku udah nggak enak bang. Jadi pada saat suara itu keluar, jantungku kayak mau copot. Kagetnya itu loh. Aku pegang anakku, aku doa. Jadi dalam Katolik itu kayak ada doa inti gitu. Aku doa, sampai doanya tuh salah-salah. Tapi pas buka doa itu, suara itu langsung hilang. Terus terang waktu udah pagi itu bang, udah terang nih. Kan udah bangun tuh semua. Saya sempat nanya ke papa, "Pa, subuh tadi ada denger apa-apa nggak?" "Enggak." "Emang kenapa?" "Suara orang kali yang narik sampah." Ya udah, karena papa jawab kayak gitu, aku langsung udah nggak bahas lagi gitu. Tapi perasaan mulai nggak enak bang. Itu mulai tuh aku minta mama hubungin Bibi Ana. Aku bilang, "Ma, ini aja deh minta tolong Bibi Ana, biar ini aja deh baju yang ngebungkus jimat-jimat yang dikasih sama dukun itu dilepas aja deh." Aku bilang kayak gitu. Itu mamaku jawabnya apa? "Udah deh kamu," kayak gitu. Jadi seakan-akan tuh mulai lagi nih, kayak gitu loh bang. Akhirnya karena berkali-kali dijawab kayak gitu, ya sudah, di malamnya bang, sekitar jam 7, itu tantaku telepon bang, dari kampungku. Telepon, bilangnya apa bang? "Yuni, kamu tahu nggak dukun yang ngobatin anakmu meninggal?" Hah? Iya. Terus aku kaget banget itu bang, dan perasaan makin nggak enak. Itu aku akhirnya kan selesai nih teleponan. Selesai teleponan, aku bilang ke mamaku, "Nah kan aku bilang, Ma, dari siang loh aku minta tolong," aku bilang. "Minta tolong dilepasin itu baju-bajunya." Mama nggak mau. Tahu nggak itu dukunnya meninggal? Baru mamaku diem waktu itu. Nah setelah itu, aku mulai tuh hubungin Bibi Ana. Nggak diangkat bang, mungkin repot ya. Sibuk sama tokonya sendiri, dagangannya. Akhirnya di jam 9 malam, 9-an lah mau jam 10 gitu, baru ada telepon balik dari Bibi Ana. Nah aku bilang, "Bi, tolong Bi, ada apa?" katanya. "Tolong baju yang ngebungkus barang-barang dari dukun itu tolong dilepasin dong. Minta tolong Bi." Tapi Bibi Ana waktu itu nggak berani bang masuk ke ruko aku. Karena kan udah malam. Kata Bibi, "Kalau saya sendiri saya nggak berani. Si om ini, abangnya papaku, suaminya, itu udah tidur." Terus aku bilang, "Bentar deh Bi, aku coba hubungin om aku aja." Maksudnya om aku aja tuh adik dari mama gitu. Akhirnya aku minta tolong om aku, dan om aku datang ke ruko. Om aku mau bang bantuin. Akhirnya malam itu ruko aku dibuka bang. Itu yang masuk Bibi Ana sama om aku. Karena kan kenapa Bibi Ana harus masuk? Karena yang naruh barang itu kan Bibi Ana. Yang tahu letaknya. Yang tahu letaknya. Akhirnya diambil baju yang ngebungkus barang itu. Aku minta tolong dibakar semuanya barang itu. Nah waktu itu om sempat nyeletuk nih. Ini yang dibakar apa aja? Barangnya doang atau sama baju-bajunya? Waktu itu aku sempat jawab, udah semuanya aja. Terus Bibi Ana sempat bilang, "Jangan semua, bajunya jangan, jimatnya aja." Nah akhirnya baju anakku nih diambil sama Bibi Ana, disimpan, dan yang dibawa itu jimat-jimat yang dukun itu kasih. Terus diambil dan dibakar di halamannya rumah om aku bang, bukan di ruko kami. Dan setelah itu, setelah dibakar barangnya itu tuh kayak nggak ada apa-apa lagi bang. Jadi saya nggak dengar apapun lagi. Anak saya juga semenjak itu tidurnya anteng, seakan-akan tuh cerita horor ini tuh kayak berakhir bang. Langsung aman tuh ya hidupnya. Iya, hanya menyisakan trauma aja sih anakku itu. Tapi perlahan sembuh sih.
Abang ingat gak yang waktu sebelum aku ke Jakarta itu kan aku sempat ngobrol dulu sama si dukun itu. Iya. Jadi dukun itu sempat bilang dia ngeliat ada sukma manusia pada saat dia ritual di rumahnya waktu ngobatin anakku itu. Iya. Dan saya pikir waktu itu kan dia bilang dia ngeliat ada roh perempuan yang mengakhiri hidup itu, dan bahkan penunggu-penunggu rumahku itu ikut ganggu kan, karena dihasut. Dan waktu itu dia sempat bilang dia lihat roh manusia hidup. Jadi dia ngelihat sukma manusia yang masih hidup, Bang. Iya. Jadi aku pikir itu tuh yang dia lihat itu tuh sukmanya sendiri, Bang. Wah, iya juga ya. Iya. Jadi itu kayak peralihan gitu loh, Bang. Jadi karena anakku ke Jakarta, jadi yang kena imbasnya itu dukun ini, Bang. Yang jadi tumbalnya ya? Iya, betul. Ngeri banget. Waktu aku ngedengar suara, kayak suara pria, yang kayak suara ngorok, antara ngorok sama harimau itu, Bang, yang di pagi hari. Menurutku itu tuh suara dukun itu, Bang. Kenapa? Karena dukun itu tuh kayak nggak terima dia tuh meninggal, Bang. Iya. Dan menurutku, Bang, anakku selamat juga karena aku tuh udah nyebrang pulau, Bang. Jadi kan memang barang ini kan ada batasannya juga, Bang. Jadi mungkin karena aku nyebrang lautan besar, itu tuh udah nggak bisa dijangkau. Benar. Makanya akhirnya yang meninggal itu yang ngobatin anak aku ini, yang jadi sasarannya gitu. Benar. Dan aku bersyukur juga sih, Bang, waktu itu barang-barang dari dukun ini itu nggak aku bawa ke Jakarta. Dan akhirnya juga sempat ketinggalan di Pontianak kan. Jadi nggak ada barang yang kebawa. Dan pada saat baju anakku dilepas dari barang-barang dari dukun ini juga semuanya tuh kayak udah lepas gitu. Jadi dukunnya juga nggak bisa jangkau lagi sama sekali. Dan itu juga kenapa aku percaya banget kalau ini tuh kebesaran Tuhan sih. Karena air aku ketinggalan. Iya, benar. Yang tadinya jimat-jimat dari dukun ini aku mau bawa, tiba-tiba kayak ada bisikan. Kalau ini tuh nggak boleh dibawa. Dan juga, Bang, jadi waktu di Kalimantan itu, Bang, karena sering kangen suami, posisi corona, aku tuh sering mikirin suami dan khawatir, Bang. Jadi aku tuh sering banget berdoa, saya tuh pengen buru-buru ngumpul sama suami, buru-buru pengen dipulangkan. Saya bilang ke Tuhan tuh kayak, saya pengen banget dipulangin dengan cara apapun, nggak apa-apa deh, pokoknya isi doa aku selalu kayak gitu. Dan aku juga selalu berdoa untuk kesembuhan anakku. Jadi doa yang aku lakuin nih, Bang, itu tuh kayak doa novena yang sakral banget di doa Katolik itu loh, Bang. Jadi ibaratnya kalau di Muslim itu tuh kayak tahajud gitu. Mungkin ini jawabannya, Bang. Saya dipulangkan ya dengan cara kayak gini, karena selama doa itu kan saya selalu bilang, saya pengen dipulangin dengan cara apapun deh. Ya ini, kayak gini. Ya. Dan hingga akhirnya selamat dan aman. Ya. Sampai saat ini ya. Iya. Tapi Kak, orang tua dari Kak Yuni, papa sama mama itu sempat ngerasain, atau bahkan ada ya, boleh ya, adek juga, ngerasain kehadiran dari sosok arwah ini? Sebenarnya ada, Bang, papa saya. Papa? Iya. Apa ceritanya? Jadi waktu itu karena anak saya kayak gini di ruko, saya tuh sempat diajak nginep di rumah tante aku. Jadi pada saat saya nginep itu kan, saya nggak ada di ruko itu ya. Jadi biasa sorenya itu kan papa itu bikin adonan-adonan makanan itu kan di balkon belakang ya. Iya. Nah, pada saat bikin adonan itu, Bang, kadang-kadang kalau udah capek itu kan dia berdiri di balkonnya itu lihat langit gitu loh, Bang. Jadi pada saat itu papa tuh sempet kayak ngeliat kayak ada sosok kayak terbang gitu, Bang. Warnanya tuh kayak merah terang
dan kayak pakai jubah gitu. Oke. Dan waktu itu pada saat aku balik dari rumah tante, dia sempat bilang, dia kayak, papa semalam ngelihat sesuatu, apa itu Holy Spirit ya, katanya gitu. Jadi di Nasrani itu Holy Spirit itu kayak ya barang-barang suci dari surga lah gitu. Sosok-sosok suci dari surga. Nah, waktu itu saya sempat nanya, emang sosoknya kayak apa? Ya papa bilang merah menyala, pakai jubah, rambutnya panjang. Nah, aku bilang, Pak, kalau kayak sosok suci itu nggak ada yang merah menyala. Itu tuh iblis. Nah, papa percaya kan? Aku bilang waktu itu sempat kayak gitu. Berarti sebenarnya papa juga sempat ngelihat Iya. ya. Tapi sebelum karyawan wanita ini mengakhiri hidupnya, apakah ada kejadian aneh nggak? Pertanda gitu? Iya ada bang. Apa? Jadi 1 minggu sebelum karyawan ini mengakhiri hidup bang, saya itu beberapa kali di jam-jam ini ya, kayak jam 2-an dini hari itu sering dengar kayak ada suara tangisan gitu bang. Dan tangisan itu tangisan perempuan. Dan suaranya itu kayak, asal suaranya itu kayak dari balkon, antara balkon aku sama balkon depan gitu. Dan aku juga sering ngomong ke mama, tapi nggak digubris. Terus kalau tetangga lain, pernah ada yang ngalamin kejadian aneh juga? Tidak ada bang. Nggak ada? Iya, saya aja. Tapi tetangga lain pun mungkin juga ikut merasakan ya, mencekamnya setelah wanita itu mengakhiri hidupnya ya? Iya. Jadi memang yang awalnya jemur baju di balkon depan, itu semua pindah ke belakang. Sampai segitunya? Iya. Oh, kalau Bibiana sampai kayak gitu juga nggak? Sama bang. Sama? Sama. Semua takut banget. Karena kan Bibiana kan bersebelahan dengan kami. Jadi posisi balkon Bibiana juga dekat sama balkon depan. Cuma nggak benar-benar berhadapan banget. Itu yang berhadapan banget kan balkon kami. Iya, benar. Iya. Tapi Kak Yuni tahu nggak kenapa wanita atau karyawan ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya? Kalau informasi dari tetangga lain sih, katanya sih karena faktor ekonomi bang. Faktor ekonomi. Jadi katanya stres, banyak tekanan, jadi kayak dari orang tua si perempuan ini tuh terlalu menuntut gitu. Kayak dijadiin ini loh, mesin uang gitu loh, yang harus nyari duit gitu. Nggak kuat kali ya? Iya, tapi ada juga informasi kalau perempuan ini pada saat mengakhiri hidup tuh dia dalam keadaan dia kesurupan atau kerasukan bang. Oke. Iya. Ada info seperti itu juga? Iya. Oh, ngeri banget. Oke. Nah, tadi kan aku sempat dengar kalau ritual yang nancep paku itu kan harusnya 3 hari ya? Iya. Tapi dari cerita Kak Yuni, kayaknya itu baru 1 hari ya? Iya, betul. Nggak dilanjutin? Nggak dilanjutin, karena kan waktu itu yang dari kelenteng itu kan aku sempat tantrum itu. Karena nungguin dukunnya juga nggak datang-datang waktu itu bang. Oh iya. Jadi karena isi kertas dari kelenteng itu kayak gitu juga, akhirnya udah nggak kepikiran. Saya memutuskan untuk balik aja. Langsung iya. Dan hari untuk ritual kedua ketiga tuh udah nggak ada lagi. Dan paku-pakunya aku tinggalnya begitu. Tapi keadaan Ruko sekarang gimana? Jadi semenjak aku sama anakku ke Jakarta dan sampai hari ini tuh ya kayak balik zaman dulu lagi bang. Aman. Nggak ada apa-apa lagi. Jadi kayak emang targetnya itu aku sama anakku. Dan kayaknya aku juga ada salahnya sih bang. Abang ingat kan ya aku lempar belerang itu? Betul, iya. Kayaknya mulai dari situ. Betul. Mungkin salahnya di situ sih. Iya. Itu karena aku juga berpikir kenapa dia sampai sejahat itu dan terus menerus ya meneror Kak Yuni ya karena yang dilempar belerang itu. Padahal awalnya kan
kayak anakku cuma kayak ngelihat sesuatu doang di balkon. Iya. Dan akhirnya tuh makin parah, kayak dia mulai datang ke ruko kami. Betul. Tapi Kak Yuni sempat kepikiran karena hal itu yang ngebuang belerang itu? Awalnya enggak sih bang. Enggak. Iya. Baru kepikirannya pas kapan tuh? Setelah anak aku mulai sembuh ya, baru inilah. Setelah pikiran mulai tenang, merenungi semua, baru kepikiran sih. Baru kepikiran? Iya. Dan pada saat yang kemarin-kemarin belum kepikiran tuh yang ya kejadian? Karena kemarin-kemarin itu udah kayak nggak waras gitu bang. Jadi fokus aku tuh, aku pengen anakku sembuh aja gitu. Makanya semua omongannya aku panggil ke rumah gitu. Iya. Dan nggak ada yang berhasil. Yang berhasil ya cuma Tuhan aja. Betul. Yang menakdirkan semua tuh Betul. Ya Tuhan lah. Betul. Tapi banyak banget ya pasti hikmah yang diambil dari kejadian Kak Yuni ya. Iya. Nah, boleh mungkin kasih pesan ke teman-teman atau ibu-ibu juga yang lagi nonton, apalagi ini berkaitan sama anak ya. Iya. Boleh. Jadi sebetulnya bang, aku datang ke podcast ini juga aku pengen dari kisah ini tuh orang bisa melihat bagaimana kebesaran Tuhan bang. Jadi apapun yang udah kita lakuin, apapun yang udah kita usahain, kalau Tuhan belum berkehendak itu semuanya tuh kayak nihil gitu bang. Mulai dari Romo, mulai dari kelenteng, apa aja lah yang udah ngebantu aku, termasuk dukun yang ngobatin anakku ini. Dan akhirnya cuma Tuhan lah yang menolong kita gitu. Ya, betul. Itu tadi ya pesan dari Kak Yuni. Kak Yuni, terima kasih udah datang ke Lentera Malam. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Kak Yuni izin pamit. Bye.